Selamat pagi sahabat Satria, kembali lagi di podcast Satria bersama saya Vera Puspitasari dan ada Bapak Sugeng nih pastinya yang juga menemani saya podcast hari Oke, ini. kangen saya Mbak, udah lama Oh nggak ketemu iya, Mbak Vera nggak ini. ketemu saya ya. Dan Iya, ini ada narasumber kita ya iya Pak ada ya. dua narasumber yang Oh spesial iya, ini Mbak Vera. benar. Ada Ada Pak Zainal dari dosen pendamping lapangannya. dari Selamat pagi Pak Zainal, dosen pendamping lapangan Universitas Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Malang. Malang. Terima kasih Pak Sugeng, Mbak Iya. Vera. Dan ada satu lagi adik-adik mahasiswa yang selama ini hampir 1 bulan melaksanakan kegiatan praktek lapangan di LPKA kelas 1 Blitar. Monggo Pak Vera langsung dimulai Iya, saja. kalau Pak Zainal sendiri gimana nih kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah 2,5 jam dari Malang sampai juga dari PKA untuk ketemu adik-adik dan juga Pak Sugeng terus Mbak Vera ini. Oh gitu Langsung ya. masuk di podcast. Iya, kalau boleh tahu nih, ini kali pertama atau sebelumnya memang pernah datang ke sini nih sebelumnya nih? Pernah kesini tapi udah lama sekali, tapi untuk mendampingi memang di periode ini, di tahun ini. Oh ya. Kalau lewat sering ya, karena Kalau jalurnya lewat sering. Blitar Tulungagung mesti akan lewat sini. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, dari kali pertama ke sini dan ini kali keduanya ke sini nih, apa ada perubahan? Mestinya ada nih. Kalau menurut Bapak sendiri nih gimana nih? Ya Mbak Vera. Saya kesini waktu mahasiswa, kemudian kesini lagi beberapa tahun yang lalu. Yang ketiga sudah berubah sangat ya. Dulu biasanya kalau masuk LPK itu gede ser aja. Menyeramkan. Gimana ini menyeramkan. Ternyata masuk sini bumi ya, di bumi dan menyenangkan. Tempatnya lebih enak, lingkungannya. Saya kira begitu. Begitu ya. Kalau untuk Mbak Aril sendiri nih, gimana nih setelah 1 bulan PKL di sini nih, gimana kesannya atau gimana yang udah dilakuin apa aja sih boleh ceritain ya biar netizen-netizen di luar juga tahu dan mereka juga nggak takut nih kalau ke LPKA kesannya serem ya Pak ya. Jadi biar mereka juga tahu ini tempatnya juga bisa buat PKL, juga bisa buat nambah-nambah ilmu juga, bisa buat kenalan-kenalan dengan bapak ibunya juga di sini, anak-anak di sini, gimana nih ceritanya nih? Ya, jadi waktu pembagian dari prodi sendiri itu kelompok kami jelas kaget sekali ya tiba-tiba ditempatkan di LPKA, sempat bertanya-tanya juga kira-kira LPKA ini tempat yang seperti apa sih dan setelah kita cari tahu kan ternyata lapas anak ya. Sempat juga khawatir, cemas, takut kayak waduh kira-kira gimana nih, terus ada beberapa dari teman-teman kita juga yang kayak aduh aku nggak bisa klop sama anak-anak, apa anaknya juga introvert lah segala macam gitu. Terus juga pandangannya intinya kita ya agak takut gitu. Terus ternyata waktu masuk ke sini itu ngobrol sama anak-anak gitu, ada proses pendekatan, bonding, intake kita yang kita kira nanti akan lama. Waktu kita di sini ngobrol sama anak-anak malah kitanya langsung klop, anak-anak sendiri yang ke kita kayak langsung ngajak ngobrol, terus ngajak interaksi yang bikin kita kayak wah ternyata enggak semenyeramkan yang ada di seseru itu ya Iya, ternyata seru ya. banget ternyata kayak gitu. Di luar dugaan ternyata LPKA sudah berubah Iya semua ini Mbak Vera. benar, berarti Iya. kata-kata menyeramkan ini benar-benar harus dihilangkan ya. Jadi kalau ke sini itu tempatnya bukan tempat untuk yang ngejudge yang kayak, wih anak-anak nih di penjara nih, anak-anak Bukan tempat diapa." menakutkan lagi. Iya, bukan seperti itu. Kalau menurut Bapak Daniel sendiri gimana nih? Kalau di LPKA terus harapan-harapan ke depannya gimana nih? Karena insya Allah kita nantinya juga akan terus ini ya Pak PKS ya Iya, dengan UMM. Jadi kalau ada anak-anak yang PKL bisa diarahkan di sini nih pastinya ya Pak. Bisa bantu-bantu kita juga di sini ya Pak ya. Oke, Mbak Vera, Pak. Harapannya yang ke depan memang kita ingin nanti LPK menjadi salah satu tempat rujukan untuk adik-adik yang memang dalam kondisi kurang beruntung ya, yang berhadapan dengan hukum dan akan menjadi role model gimana sih penanganan yang baik. Karena di luar sana saya yakin tidak banyak orang yang tahu dan kita juga nggak ingin menambah jumlah anak yang akan masuk ke sini. Harapannya LPK ini selain menjadi salah satu lembaga untuk rehabilitasi sosial anak yang kurang beruntung yang berhadapan dengan hukum juga menjadi bagian dari introspeksi agar yang di luar sana itu nggak sampai masuk ke sini. Sehingga ini tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab LPKA, tapi juga kami pihak
akademisi, Semua. masyarakat juga nih. Dan anak-anak nanti yang keluar di sini, kami berharap juga masyarakat bisa menerima mereka kembali. Karena salah satu fungsi mereka itu bisa kembali menjadi orang baik adalah masyarakat juga. Saya sepakat dengan Mbak Vera, tidak boleh ngejudge. Jadi mereka ini kan dalam kondisi nggak kurang beruntung lah. Masa kalau orang mungkin naik sepeda motor tuh dia terpeleset saja. Dan kita harus selamatkan mereka menjadi aset. Ya. Kalau menurut Mbak Ari, gimana? Selama di sini ini, mungkin pengalaman dengan anak-anak, pengalaman dengan petugasnya bagaimana, mungkin bisa diceritakan. Biar orang-orang di luar tahu ternyata apa yang dijudge orang-orang di luar bahwa LPKA itu seperti ini ternyata berbeda sekali. Jadi first time sekali Pak, itu sebetulnya kami sempat takut untuk berangkat praktikum, sempat takut untuk berangkat ke sini, tapi setelah kami kenal anak-anak, kami sudah masuk ke blog, itu malah setiap pagi kami excited, kira-kira anak-anak akan ada cerita apa hari ini, dan kami tidak menanamkan stigma pada awalnya. Hanya saja kami sedikit takut apakah cara kami nanti akan ada yang salah, apakah pendekatan kami nanti akan bagaimana ke anak-anaknya, tapi ternyata anak-anak juga menerima kami dengan baik. Jadi kami juga senang karena pasti di rumah setiap kami kumpul itu kami juga punya cerita baru dari anak-anak yang kami juga baru tahu ketika mendengar dari anak-anak. Jadi kami senang, terus kami juga excited, menunggu, antusias. Kami juga merasa bahwa ternyata anak-anak ya memang sebagai anak-anak ya seperti itu gitu, meskipun kelihatannya mereka juga ke kita yang bagaimana, tapi ternyata sama saja ya, anak-anak tetap ceria, juga menyampaikan, ada juga yang sempat terbuka, Mbak kami di sini juga tetap sedih, tetap gini, tetap gitu. Kami juga menerima, itu yang membuat kami juga waktu berpisah itu sedikit kayak ya besok udah nggak ketemu anak-anak lagi, ya besok udah nggak dengar ceritanya anak-anak lagi kayak gitu. Iya, tapi kalau untuk harapannya untuk kedepannya ya, mungkin ini YouTube ini nantinya juga akan dilihat anak-anak yang mungkin dari sini Pak ya sudah bebas, dan nantinya ada nggak sih pesan-pesan yang bisa disampaikan buat anak-anak, karena ini mahasiswa sebagai contoh yang intelektual juga ya, buat mereka juga nggak patah semangat dan nantinya bisa menuntut ilmu kayak Mbaknya juga nih menjadi mahasiswa nantinya, gimana nih? Kalau harapannya semoga anak-anak yang kami lihat selama di dalam blog itu punya potensi, suka menulis, suka menggambar, bahkan ada juga yang temannya tuh mengeluh ke kita karena salah satu teman kamarnya suka menggambar dan dia berkata bahwa semua hal yang bisa digambar itu pasti akan dikasih gambar. Itu kami berharap semoga anak-anak setelah keluar dari sini itu bisa mengembangkan potensinya lebih jauh. Terus kami juga berharap semoga anak-anak ini tidak mencap dirinya sendiri bahwa dia tahu mantan narapidana atau apa, karena terlepas dari itu semua anak-anak tetap punya kemampuan mereka masing-masing. Jadi semoga setelah keluar dari sini mereka tetap punya semangat yang tinggi untuk melanjutkan. Ada juga beberapa anak-anak yang bertanya lebih jauh ke kami mengenai kehidupan universitas, kehidupan kuliah itu bagaimana. Jadi di sini kami juga berusaha memotivasi mereka supaya setelah keluar dari sini mereka tetap bisa melanjutkan mimpi-mimpi mereka. Ya, Luar nih, biasa. dari Bapak yang udah kuliah ya, buat yang adik-adik yang udah di sana jangan patah semangat, karena kehidupan tuh nggak ada yang tahu, takdir nggak ada yang tahu. Betul. Jadi kita harus saling rangkul ya Pak Iya. ya. Jadi nggak boleh antara mengejek satu sama lain juga nggak boleh, karena ya itu kehidupan itu nggak ada yang tahu dan masa depan juga nggak ada yang pernah tahu. Iya. Yang terakhir untuk Pak Zainal, harapannya terhadap anak-anak binaan di LPKA, kira-kira ke depannya bagaimana Pak? Makasih Pak Sugeng. Yang pertama, kita harus yakin adik-adik punya potensi. Yang kedua, dari potensi itulah kemudian kita harus siapkan mereka bekal setelah mereka keluar dari LPKA. Dan yang paling akhir, kami minta seluruh masyarakat tidak melakukan justifikasi, tetap merangkul mereka, dan potensi mereka dikembangkan menjadi aset bangsa yang bisa lepas. Dan kalau mereka pengen kuliah, dan silakan untuk kontak kampus-kampus yang ada di Jawa Timur, saya kira dengan potensi adik-adik mereka punya peluang besar.
Itu aja. Terima Sukseskan kasih. dunia pendidikan juga ya Iya, Pak ya. pastinya. mengentaskan mereka juga itu. Ya, ya. Menuju generasi emas ya Pak ya. Pak? Iya. Ya, terima kasih sekali Terima kasih, sudah Pak kedatangannya Zainal, Mbak Mbak Zainal. Ari. Sama-sama, makasih Iya, Mbak di Vera. sini. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa bersinergi Ya, lagi benar. untuk Kita membina tunggu. anak-anak karena pembinaan kita tidak mungkin akan bisa berhasil kalau tanpa ada campur tangan dari pihak luar, terutama dari UMM ini. Terima kasih. Iya, terima Terima kasih. kasih. Dan jangan lupa tetap follow IG kita, YouTube kita, buat terus ngasihkan edukasi-edukasi yang juga bermanfaat untuk kita semua. Dah, salam satria. Salam satu.